Salam keadilan. Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan di Indonesia yang saya hormati, kembali saya mengupdate kasus 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan atas arahan dari Ketua Umum DPN Pradi kepada tim hukum DPN Pradi, Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM meminta saya selaku koordinator tim untuk terus mengawal kasus 7 terpidana Vina dan Eki di Cirebon ini sampai kapanpun, apapun yang terjadi, sampai kebenaran itu terungkap. Itu sebabnya kami terus bergerak, kami terus mengawal kasus ini. Dan rencananya besok hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 kami akan diterima di Kementerian HAM RI di Jakarta. Dan terima kasih kepada Kementerian HAM Republik Indonesia yang difasilitasi oleh Bapak Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Republik Indonesia, Bapak Dr. Nikolai Apriandi SHMH, atas berkenan menerima kami secara resmi untuk mengadakan audiensi, dan kami akan melaporkan kepada Kementerian HAM Republik Indonesia tentang perkembangan dan dugaan terjadinya pelanggaran HAM pada tahun 2016 yang lalu, di mana sudah terungkap dengan jelas ada dugaan penyiksaan, penganiayaan, dan pelanggaran HAM lain yang dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Sini waktu itu ya sudah nggak ada yang terkunci, pertama masuk ke sini yang pertama sekali siapa ya? Coba kita hitung tadi, hitung dengan kilometer dari tempat pembunuhan yang dituduhkan versi jaksa di sini itu adalah 1,2 kilometer. Bayangkan, katanya dipukulin di sini, setelah dipukulin orangnya dibawa ke sana 1,2 kilometer melewati jalan raya untuk dibunuh. Kemudian setelah dibunuh dibawa lagi mayatnya itu ke sini lagi 1,2 kilometer dengan di jalan raya. Ini menurut saya sangatlah tidak masuk akal menurut saya. Bagaimana orang bisa membunuh, membawa mayatnya dengan sepeda motor katanya dengan jarak 1,2 km dan di tempat umum, itu tidak mungkin. Jadi tapi karena kami kan tidak berkesimpulan begitu saja, harus kami yakinkan dan buktikan pada majelis hakim, dan majelis hakim sendiri melihat sendiri, menganalisa sendiri, memperhatikan sendiri. Mudah-mudahan majelis hakim bisa timbul keyakinannya dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk bisa membebaskan para anak ini. Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara ini. Terima kasih. Untuk kalau ada teman media yang ingin kita menghadirkan novum ini kan banyak sekali di dalam persidangan. Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan, ya. Semua pelanggaran ini sudah diproses pada tahun 2016 yang lalu di tingkat kepolisian melalui kode etik kepada anggota-anggota yang diduga melanggar, dan juga di tingkat profesi sudah dijatuhkan sanksi kepada anggota-anggota tersebut yang diduga melakukan. Tapi menurut kami belum cukup. Fakta-fakta yang terungkap belakangan ini dan yang sudah kami hadirkan di dalam persidangan pada tahun 2024 yang lalu, banyak terjadi fakta-fakta tentang pelanggaran HAM
ya, yang sangat krusial, yang sangat prinsip bagi 7 terpidana ini, yang harusnya mereka tidak boleh diproses secara hukum. Di mana pelanggaran hukum itu nyata adalah bahwa ternyata mereka semenjak dari proses penyelidikan dan penyidikan dan selama mereka menjadi tersangka itu tidak didampingi oleh kuasa hukum. Yang secara prinsip ini tentu adalah melanggar HAM dasar dari manusia dan hak mereka sebagai tersangka, ya, sehingga menimbulkan kecurigaan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal yang kedua adalah bahwa ternyata pada tahun 2016 yang lalu selama mereka diproses menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa dan terpidana, ternyata pengakuan dan informasi yang mereka berikan adalah hasil dari suatu yang diduga rekayasa akibat mereka disiksa secara fisik, psikis, dan tekanan. Sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa hal ini adalah hal yang sangat dasar dan sangat prinsip. Tidak boleh satu keterangan yang dijadikan, apalagi ini menyangkut hukum pidana, apalagi ini pidana pembunuhan, didapatkan dari hasil satu penyiksaan secara fisik dan psikis. Syarat dasar pertanyaan pertama bila mana seorang penyidik melakukan pemeriksaan adalah bertanya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa. Itu adalah penghargaan kepada hak asasi manusia yang tertinggi kepada seorang tersangka sekalipun. Yang sudah terbukti sekalipun, itu adalah penghargaan yang harus kita junjung tinggi menurut KUHAP. Dan hal ini ternyata pada tahun 2016 lalu dilanggar, dan prinsip ini menurut kami sangat dasar dan seharusnya mereka harus bebas demi hukum dan mereka tidak boleh dihukum atas keterangan yang mereka berikan pada tahun 2016 lalu. Kami sudah melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri, ya, atas dugaan pelanggaran HAM, penganiayaan, dan juga keterangan palsu, ya, yang mereka berikan oleh karena tekanan psikis dan fisik pada tahun 2016 lalu. Dan sedang berjalan proses penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri. Menurut kami terlalu lama. Kami sudah melaporkan dari bulan Mei tahun 2024. Sekarang sudah bulan Februari 2025. Sudah berjalan hampir 8 bulan. Ini belum naik menjadi penyidikan. Kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk segera menaikkan tingkat penyidikan proses laporan polisi ini. Apalagi dugaan penganiayaan, penyiksaan ini sudah diaminkan oleh 2 lembaga negara, yaitu LPSK dan Komnas HAM. Itu sebabnya kami datang kepada Kementerian HAM untuk mereka mengawal peristiwa ini, dan kami juga akan datang ke lembaga-lembaga lain, ke Komisi 3, ke Kapolri. Kami terus sudah bersurat, kami sudah mempertanyakan hal ini. Kami akan kawal terus tentang memberikan keterangan palsu yang kami laporkan yang diberikan oleh Aib dan Dede. Ini juga adalah hal yang nyata yang tidak perlu untuk menunggu lebih lama, tidak perlu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih dalam. Kenapa? Karena yang kami laporkan kepada Aib dan Dede, Dede sendiri sudah mengaku betul tahun 2016 lalu dia berbohong dan keterangan yang diberikan adalah tidak benar. Ada 7 terpidana yang saat ini rekam di lapas, dihukum seumur hidup, dan mereka tidak akan pernah keluar. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar luar biasa di negara kita. Kami akan terus bergerak, kami akan terus mengawal kasus ini. Ya, besok pada hari Selasa 4 Februari 2025 kami akan datang ke Kementerian HAM. Kami akan menghadap Kementerian HAM di bawah pimpinan Pak Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Republik Indonesia untuk dapat mengawal kasus ini, ya, memonitor kasus ini. Dan kami akan lakukan langkah-langkah lanjut kami untuk memastikan proses kepada ke-7 terpidana itu mendapatkan keadilan, didapatkan dengan segera keadilan itu bagi mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan, besok tanggal 4 Februari 2025 kami akan laporkan kembali hasil, ya, audiensi kami dengan Kementerian HAM Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan dan salam keadilan.